Aksi seorang pencuri yang nekat menguras ratusan bungkus rokok di sebuah minimarket di Denpasar, Bali terekam kamera pengawas. Pelaku yang masuk dengan cara membobol plafon toko akhirnya gagal kabur karena dikepung dan diamankan oleh warga. Rekaman kamera pengawas atau CCTV inilah yang menjadi bukti kuat aksi pencurian di salah satu minimarket di Jalan Sidakarya, Kota Denpasar. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan leluasa menguras etalase toko. Untuk bisa masuk ke dalam minimarket, pelaku memanjat genteng dan kemudian membobol plafon toko menggunakan tang dan pisau cutter. Pelaku dengan cepat memasukkan ratusan bungkus rokok berbagai merek serta barang berharga lainnya ke dalam sejumlah tas belanja milik minimarket. Beruntung, gerak-gerik mencurigakan pelaku segera terendus warga. Berkat kesiagaan masyarakat, warga langsung mengepung toko dan berhasil menangkap basah pelaku sebelum berhasil melarikan diri. Petugas unit reskrim Polsek Denpasar Selatan yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 258 bungkus rokok, uang tunai Rp357, 1 unit telepon genggam, serta tang dan pisau cutter. Akibat pencurian ini, pengelola minimarket mengaku mengalami kerugian mencapai Rp10.500.000. Pastinya sudah mempelajari lokasi. Nah, karena ini dibobol di Alfamart, ya. Namun karena kecepatan dari tim dan juga dibantu oleh rekaman CCTV dan juga informasi dari masyarakat, tentunya pelaku ini berhasil kita amankan. Sekali lagi, kami tidak bekerja sendiri. Kami perlu masyarakat untuk bisa membantu kita untuk menjaga situasi Kamtipmas ini. Mungkin itu ya. Untuk sementara dari Densel satu ya, kalau dari polsek-polsek lain belum ada karena memang ini kebetulan pelakunya baru dari Jawa ya, dari Jawa. Jadi memang dia masih beroperasi di satu TKP. Tadi sudah kita kembangkan di jajaran polsek lain, belum ada yang kejadian serupa. Mungkin itu. Jajaran Polresta Denpasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bernama Muktadir, buruh proyek asal Pamekasan, Jawa Timur, harus mendekam di sel Mapolsek Denpasar Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Bali, Garuda TV. Kepalanya yang tulimannya dulu. Masyarakat di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali digegerkan dengan peristiwa tragis yang menimpa salah seorang warga setempat. Wayan Lanang, penyandang disabilitas berusia 36 tahun, ditemukan tidak bernyawa di dasar sumur sedalam 4 meter. Sebelum ditemukan tewas di dasar sumur, korban sempat dikabarkan menghilang. 4 personel tim rescue unit siaga pencarian dan pertolongan Nusa Penida Klungkung diterjunkan untuk mengevakuasi disabilitas yang tercebur ke dalam sumur. Sementara di dasar sumur, tubuh korban terlihat kaku dalam posisi telungkup. Sebelum evakuasi dilakukan, warga terlebih dahulu bergotong royong menguras air sumur secara darurat menggunakan pompa air elektrik. Selanjutnya, tim rescue bersama unsur SAR gabungan berupaya mengangkat tubuh korban dari dasar sumur menggunakan peralatan vertical rescue. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. Korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dasar sumur dalam kondisi meninggal dunia. Bahwa ada salah satu warga yang mengalami gangguan kejiwaan, dicurigai tercebur ke dalam sumur atau penampungan air
dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Beliau mencurigai karena ada sandal dan rokok di sekitar sumur. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, kami diperintahkan pimpinan untuk segera melakukan pertolongan. Kemudian karena airnya penuh, sebelumnya air di sumur tersebut dikuras. Setelah dikuras, lalu kami melakukan penurunan dengan cara loreng, kemudian menaikkan korban. Satu orang skor turun dan korban dinaikkan. Jadi pada saat evakuasi kami bersama-sama dengan aparat desa setempat, masyarakat juga dibantu teman BPBD, ada Babinsa Desa Bunga Mekar dan Polsek Nusa Penida. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses upacara adat selanjutnya. Laporan Tim Liputan Klungkung Bali, Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Evakuasi ular piton. Seekor ular piton sepanjang kurang lebih 2 meter membuat geger warga di Dusun Baluk 1, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Ular berbobot 5 kg tersebut menjelindap masuk ke pemukiman dan memaksa ayam peliharaan warga. Pemilik ternak Imade Yudana dibuat terkejut saat mengetahui jika ayam peliharaannya dimangsa ular piton sepanjang 2 meter. Awalnya, Imade Yudana hendak mengecek ayam peliharaan di kandang samping rumahnya. Namun pemilik dibuat penasaran saat ayam miliknya sudah raib dari tempatnya. Yudana justru melihat ada seekor ular piton dengan kondisi perut yang sudah membesar. Curiga ayam peliharaannya menjadi mangsa ular tersebut, Yudana pun menghubungi Damkar Jembrana untuk meminta bantuan evakuasi. Dengan peralatan khusus, petugas pemadam kebakaran langsung melakukan penanganan terhadap reptil liar tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, piton sepanjang 2 meter tersebut berhasil ditangkap. Reptil tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak terkait. Kami laporkan bahwa
pada pagi sekitar pukul 9 WITA ada laporan masyarakat bahwa di sekitar rumahnya ada ular sanca dan anggota segera muncul ke sana dan melakukan penyelamatan terhadap ular tersebut. Ular tersebut berjenis ular sanca piton dengan panjang kurang lebih 2 meter dan berat kurang lebih 5 kg. Selanjutnya ular tersebut akan kami setelah dilakukan evakuasi, ular tersebut akan kami serahkan ke BKSDA Provinsi Bali. Artinya ular tersebut tetap kami selamatkan dan evakuasi guna dilepas liarkan oleh BKSDA, terlepas dari ular tersebut hewan dilindungi ataupun tidak dilindungi. Yang jelas dapat membahayakan masyarakat sekitar. Petugas menghimbau warga untuk lebih waspada, terutama di area kebun atau kandang ternak, dan selalu menghubungi damkar jika menemukan hewan liar berbahaya. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV. Maraknya parkir liar di sepanjang jalan raya di kawasan wisata Ubud Gianyar Bali memicu kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut. Petugas gabungan pun bergerak melakukan penertiban terhadap kendaraan yang diparkir sembarangan di kawasan wisata tersebut. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Gianyar, Polsek Ubud, Dishub Gianyar, dan Pecalang Ubud bergerak melakukan penertiban parkir liar di sepanjang jalan raya Ubud. Penertiban dilakukan menyusul banyaknya kendaraan milik warga maupun wisatawan yang parkir di bahu jalan. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan wisata Ubud sering tersendat sehingga memicu kemacetan parah. Petugas menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang diparkir sembarangan terutama di sepanjang jalan Padang Tegal dan Jalan Raya Ubud. Pada penertiban kali ini, puluhan kendaraan yang diparkir sembarangan ditindak oleh petugas. Jadi kita tertipkan parkir liar sepanjang jalan utama Ubud dan Hanuman di Padang Tegal. Jadi kita tetap menjalankan himbauan kepada pengusaha termasuk juga para karyawan karena kita sudah menyiapkan kantong-kantong parkir yang ada untuk para karyawan ataupun konsumen dan pelanggan daripada usaha itu sendiri untuk parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan dari Desa Adat. Kita berkolaborasi dengan 3 pilar yaitu dari Satlantas, dari Dishub, dan dari Pecalang. Semua ini tujuannya adalah untuk menertibkan parkir liar yang ada di daerah wisatawan Ubud. Nah, kemudian semuanya dari pihak toko bisa dilihat tadi bahwa dari pihak toko juga sudah memberikan informasi terkait dilarang parkir di depan toko. Nah, hal ini yang kita harapkan dari pihak toko juga menjelaskan kepada customer yang datang atau wisatawan yang belum tahu kantong parkir bisa diarahkan kantong parkir. Nah, dari Satlantas Polres kerjasama dengan Polsek Ubud, Pecalang, dan Dishub kita menerapkan 3 menit clear, di mana yang pertama 1 menit pertama itu jika dari Pecalang sudah melihat ada parkir liar, Pecalang bisa menghubungi Dishub maupun Satlantas. Nah, kemudian dari Satlantas maupun dari Dishub akan memberikan himbauan. Dan dalam 3 menit jika kendaraan tidak dipindahkan, maka akan dilakukan penindakan berupa etle dan penempelan dilarang parkir. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberi teguran secara langsung maupun himbauan kepada para pemilik kendaraan yang masih nekat memarkir kendaraannya di bahu jalan. Operasi penertiban akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan wisatawan di kawasan Ubud. Laporan Tim Liputan Gianyar Bali, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bali menerjunkan belasan petugas untuk melakukan pemeriksaan di lokasi penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dan terbebas dari berbagai penyakit. Belasan petugas dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bali terjun langsung melakukan pemeriksaan penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bangli, Bali yang berlokasi di Masjid Agung Bangli dan Masjid Muhajirin Kintamani. Sebelum penyembelihan, telah dilakukan pengecekan antemortem terhadap seluruh hewan kurban dengan melihat ciri fisik untuk mengetahui gejala klinis dan tanda-tanda hewan sedang sakit. Setelah hewan kurban dinyatakan sehat, selanjutnya dilakukan pemeriksaan postmortem. Karkas dan jeroan hewan kurban yang disembelih diperiksa secara teliti untuk mengetahui adanya cacing pita atau penyakit hewan lainnya. Jika ditemukan daging kurban yang tidak sehat, panitia kurban dianjurkan segera memisahkan dan membuang bagian daging yang terindikasi tidak sehat agar tidak dikonsumsi. Kalau kita temukan parasitnya kita hilangkan, kemudian organ yang terkontaminasi itu kita buang. Yang paling sering biasanya kita temukan cacing misalnya, cacing hati. Dengan dilakukannya kegiatan ini, hewan-hewan dipakai kurban oleh saudara-saudara muslim khususnya di Bangli ini adalah hewan yang sehat. Insya Allah dengan adanya tim ini, daging-daging yang akan dikonsumsi insya Allah aman. Dari layak untuk dikonsumsi dari kesehatan maupun dari pemotongannya. Dengan memperketat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, diharapkan daging kurban yang dibagikan nantinya aman, sehat, utuh, dan halal. Pemeriksaan juga untuk menjamin daging yang didistribusikan kepada masyarakat bebas dari penyakit. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Para anggota muslim dan Bayangkari Muslim cabang Karangasem. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Karangasem melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di Masjid Marhaban milik Polres Karangasem. Dalam kegiatan tersebut, Polres Karangasem menyerahkan 1 ekor sapi dengan bobot 300 kg dan 4 ekor kambing yang didistribusikan kepada masyarakat melalui pengurus Masjid Marhaban. Pengurus masjid menyebutkan daging kurban tersebut akan dibagikan kepada sekitar 70 kepala keluarga, khususnya masyarakat kurang mampu di lingkungan Masjid Marhaban.
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai menjadi contoh nyata kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Karangasem. Jadi kami dari Polres Karangasem di Masjid Kebanggaan kita, Masjid Marhaban Polres Karangasem, pagi ini melaksanakan kegiatan berkorban, penyerahan hewan kurban kepada pengurus Masjid Marhaban Polres Karangasem. Antara lain ada 1 ekor sapi yang lumayan cukup beratnya sekitar 320 kg, kemudian juga ada beberapa ekor kambing ya yang sudah kita serahkan tadi secara simbolis, rekan-rekan juga sudah saksikan. Saya berharap semoga hewan kurban ini bermanfaat bagi memang orang yang membutuhkan dan warga sekitar yang ada di lingkungan Polres Karangasem maupun Masjid Marhaban ini. Di tengah keberagaman masyarakat Bali, aksi sosial yang dilakukan Polres Karangasem dinilai menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya sekedar semboyan, namun juga diwujudkan melalui tindakan nyata. Melalui penyaluran hewan kurban ini, Polres Karangasem berharap hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di momentum Hari Raya Idul Adha. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.